Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu wawasan atau pengetahuan tentang obat alami maksudnya untuk sakit kolesterol kolesterol tinggi, kemudian asam uratnya tinggi, kemudian satu lagi adalah tekanan darah tinggi gitu ya. Karena penyakit ini biasa diderita oleh orang yang terkena sakit asam lambung, juga oleh orang yang biasa yang tidak sakit asam lambung gitu ya. Jadi akan saya uraikan di sini itu adalah hal-hal yang menyangkut obat alami yang dari bahan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Dari bahan tumbuh-tumbuhan, baik berupa biji-bijian atau buah-buahan gitu ya, ataupun sayur-sayuran bahan sayur-sayuran, ataupun bahan bumbu gitu ya, bumbu masak gitu ya, bumbu biasa dipakai untuk bumbu masak. Jadi ini saya ambilkan dari Google gitu ya, dari Google, dari media massa yang ada, yang disadur oleh Google, serta dari kalangan kedokteran juga yang juga disadur oleh Google. Saya nggak usah sebut sumbernya, tapi itu semua dari Google ya. Yang akan saya uraikan di sini itu hanya bahan bakunya bahan bakunya. Saya tidak menguraikan panjang lebar mengenai kandungannya dan lain-lain apalagi cara pembuatannya atau racikannya. Itu saya nggak bisa menguraikan di sini dan itu nanti bisa ditanyakan sendiri melalui Google melalui Google, atau melalui seorang herbalis gitu seorang herbalis. Jadi bagaimana takarannya dan bagaimana meraciknya itu bisa ditanyakan di sana gitu ya. Baiklah, saya mulai saja Satu, mengenai sakit kolesterol gitu sakit kolesterol. Untuk kolesterol ini itu ada 8 jenis obat alami yang biasa dipakai atau dianggap bisa untuk menurunkan kolesterol gitu ya. Itu ada 8 Baiklah, yang pertama adalah daun suji Daun suji itu berdasarkan buku berjudul Apotek Herbal di sekitar Anda, itu mengandung saponin yang bermanfaat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh Jadi kolesterol ini ada 2 gitu ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Dan yang kita obati di sini adalah kolesterol jahat gitu Kemudian yang kedua itu daun salam daun salam. Daun salam itu biasa dipakai untuk sayur campuran untuk sayur Kemudian yang ketiga bawang putih Bawang putih itu nama lainnya adalah garlic garlic. Dan itu ada yang sudah dijual secara berbentuk ini ekstrak gitu ekstrak. Jadi udah berupa obat herbal gitu jadi bentuk ekstrak. Tapi ada juga yang masih berwujud
aslinya ya, aslinya bawang putih gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu bawang bombay. Nah, bawang bombay itu bawang yang besar-besar ya, yang biasa dipakai untuk misalnya membuat martabak telur misalnya, atau sayuran yang lain ya, banyak macam gitu ya, banyak menggunakan bawang bombay. Kemudian yang kelima kunyit ya. Nah, kunyit ini ya itu mengandung juga zat yang anti radang ya, anti radang. Kemudian yang keenam daun jambu biji ya. Nah, kalau jambu biji biasanya dipakai tuh jambu biji merah gitu ya, jambu biji merah. Tapi kalau ini daun jambu biji, artinya walaupun bukan merah ya, bukan jambu merah, asal dia jambu biji ya nggak apa-apa gitu ya, daunnya yang diambil gitu ya. Kemudian yang ketujuh daun jati Belanda ya, daun jati Belanda. Dan yang ke-8 adalah jahe ya, jahe juga biasa dipakai untuk obat anti peradangan gitu ya. Jadi itu ya dari 8 obat alami yang bisa dipakai untuk menurunkan kadar kolesterol. Ya, saya ulangi, yang pertama daun suji, yang kedua daun salam, yang ketiga bawang putih atau garlic, yang keempat bawang bombay, yang kelima kunyit, yang keenam daun jambu biji, yang ketujuh daun jati Belanda, dan yang ke-8 jahe ya. Oke lah, saya lanjutkan lagi ya untuk selanjutnya ya. Itu untuk pengobatan asam urat ya, asam urat ya. Ada 7 ya, ada 7 bahan obat ya alami yang biasa dipakai untuk mengobati asam urat ya. Yang pertama itu adalah jahe ya, jahe merupakan rempah yang dapat meredakan peradangan sehingga diyakini mampu mengobati asam urat gitu ya. Karena kan kalau asam urat itu kan dia bengkak ya, kakinya bisa bengkak gitu ya, pahanya, kakinya ya itu bengkak gitu. Kemudian yang kedua adalah cuka sari apel ya, cuka sari apel ditambah ya jus lemon dan kunyit ya. Jadi 3 ini ya, yang kedua itu ada 3 gitu, cuka sari apel, jus lemon dan kunyit ya. Kemudian yang ketiga itu seledri ya, seledri itu biasa dipakai untuk sayur ya, atau untuk lalap gitu ya, lalap juga bisa. Kemudian yang keempat dandelion ya, dandelion. Kemudian yang kelima kembang sepatu ya, ini maksudnya daunnya ya, daun kembang sepatu. Yang keenam apel ya, buah apel gitu ya. Yang ketujuh pisang atau buah pisang ya. Jadi saya ulangi ya, 7 obat alami untuk menurunkan asam urat ya. Itu yang pertama jahe, yang kedua cuka sari apel, jus lemon dan kunyit, yang ketiga seledri, yang keempat dandelion, yang kelima kembang sepatu, yang keenam apel, yang ketujuh pisang ya. Jadi itu yang dipakai untuk mengobati asam urat ya. Kemudian yang terakhir ya, sakit yang terakhir ini adalah darah tinggi gitu ya, darah tinggi. Baiklah ya, saya bacakan di sini ya. 7 obat alami untuk mengatasi tekanan darah tinggi, yaitu yang pertama adalah bawang putih ya. Bawang putih itu sama dengan asam urat tadi ya. Kemudian kayu manis ya. Nah, kayu manis itu ada yang masih berbentuk kayu ya, tapi ada juga yang sudah berbentuk serbuk gitu ya, yang biasa dipakai sebagai bahan bumbu-bumbuan ya,
ada di supermarket ya, di mall atau supermarket gitu. Itu ada yang sudah berbentuk serbuk gitu. Kemudian jahe juga demikian ya, ada yang masih berbentuk jahe utuh ya, murni, ada juga yang sudah berbentuk serbuk gitu ya. Kemudian seledri ya, nah ini seledri itu sama dengan asam urat tadi ya. Kemudian kelima itu basil, yang keenam akar kucing, yang ketujuh kapulaga. Jadi saya ulangi ya, 7 obat alami untuk mengatasi tekanan darah tinggi, yaitu pertama bawang putih, yang kedua kayu manis, yang ketiga jahe, yang keempat seledri, yang kelima basil, yang keenam akar kucing, yang ketujuh kapulaga. Ya. Jadi perlu saya tegaskan di sini ya, bahwa jenis-jenis obat alami itu ya bukan untuk diminum sekaligus gitu ya. Jadi misalnya untuk darah tinggi, misalnya nanti dicampur bawang putih, campur kayu manis, campur jahe, campur seledri, campur basil, campur akar kucing, campur kapulaga, bukan begitu gitu ya. Jadi itu diminumnya satu-satu gitu ya, sesuai dengan kondisi tubuh kita ya, dan daya serap daripada tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita minum bawang putih gitu ya, makan bawang putih, tapi kalau misalnya hasilnya tidak mempan ya, atau tidak ada reaksi apapun, ya kita pindah ke kayu manis gitu ya, atau ke jahe atau ke seledri. Pokoknya jangan jadiin satu ya, jangan diminum sekaligus gitu ya, bukan. Jadi itu hanya alternatif ya, alternatif pilihan apa yang mesti diminum. Kalau untuk darah tinggi itu begini, kalau untuk asam urat ini, kalau untuk kolesterol ini. Nah itu ya. Jadi sebaiknya ya, untuk lebih jelasnya ya, harus menanyakan kepada seorang herbalis mengenai takarannya ya, atau dosisnya, kemudian cara peracikannya ya, cara peracikannya. Dan biasanya kalau dia sudah berbentuk serbuk ya, udah berbentuk ekstrak, itu ada labelnya ya, ada label dosisnya di situ. Tapi kalau yang nggak ada, harus ditanyakan pada seorang herbalis atau minimal melalui Google gitu ya. Google ini apapun yang ditanyakan dia bisa jawab gitu ya. Begitu ya. Jadi saya rasa itu ya obat alami yang bisa dipakai untuk kolesterol, menurunkan kolesterol jahat, kemudian menurunkan asam urat, dan kemudian menurunkan tekanan darah tinggi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat ya, serta menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.